Sari adalah seorang gadis muda dari sebuah desa kecil di Malang. Setelah lulus dari sekolah perawat, ia bermimpi bisa segera bekerja dan membantu keluarganya. Tapi kenyataan tak semudah itu. Berbagai lamaran pekerjaan ia kirimkan, namun tak satu pun yang berhasil. Hingga suatu hari, temannya memberi kabar tentang lowongan kerja sebagai perawat di Arab. Sari pun nekat mencoba, dan berhasil lolos seleksi. Ia meninggalkan tanah kelahirannya, terbang ke negeri asing yang sama sekali belum pernah ia bayangkan. Di sana, ia diberi tugas merawat seorang mantan pilot berusia 40 tahun yang mengalami kelumpuhan akibat kecelakaan. Pria itu bernama Hajar, seorang yang dingin, tertutup, dan dikenal sulit dihadapi. Hari-hari awal sangat berat. Hajar sering marah, menolak bantuan, bahkan mengusirnya. Tapi Sari tak menyerah. Ia merawat Hajar dengan penuh kesabaran dan ketulusan. Perlahan, hati Hajar mulai luluh. Ia mulai membuka diri, bercerita tentang masa lalunya, tentang kehilangan, dan rasa putus asa yang menjeratnya selama ini. Di balik perawatan itu, tumbuh rasa saling percaya, dan cinta yang tak pernah mereka duga sebelumnya. Sampai akhirnya, Hajar menyatakan perasaannya, dan mereka menikah di negeri pasir itu. Dari seorang gadis desa biasa, Sari kini hidup bahagia sebagai istri seorang pria yang dulunya terluka, semua karena ketulusan hatinya. Inilah kisah cinta yang tak biasa, dimulai dari perjuangan dan air mata, berakhir dengan harapan dan kebahagiaan. Penasaran dengan cerita lengkapnya? Jangan lupa subscribe channel Rahasia Ranjang untuk melanjutkan menyaksikan cerita ini. Di sebuah desa kecil yang tenang di kaki Gunung Bromo, tinggal seorang gadis muda bernama Sari. Ia dikenal oleh tetangganya sebagai gadis yang sopan, rajin, dan selalu membawa senyum hangat di wajahnya. Wajah cantiknya diwarisi dari sang ibu, sementara semangat kerjanya yang tinggi berasal dari perjuangan hidup ayahnya sebagai petani. Meski hidup sederhana, hati Sari selalu dipenuhi rasa syukur. Namun, di balik senyumnya, tersimpan harapan besar, ingin mengangkat derajat keluarganya dari kesulitan hidup. Setelah menamatkan pendidikan di salah satu sekolah perawat di kota Malang, Sari merasa hidupnya akan segera berubah. Ia membayangkan bisa segera bekerja, membantu ibunya memperbaiki rumah bambu mereka yang sudah mulai rapuh, dan menyekolahkan adik bungsunya yang masih duduk di bangku SD. Setiap malam, ia menulis lamaran pekerjaan dengan tulisan rapi, berharap esok hari akan ada kabar baik datang. Tapi hari berganti hari, minggu berganti minggu, tak satu pun lamaran yang berbuah panggilan. Sari mulai merasa letih. Kertas lamaran yang ia simpan kini hanya menjadi tumpukan kertas harapan yang gagal. Ia tetap berusaha tegar di hadapan orang tuanya, namun di dalam kamarnya yang sempit dan sepi, air mata mulai menjadi teman tidur yang tak pernah absen. Ia sering menatap langit malam dari jendela reot kamarnya, berbisik lirih pada Tuhan. Apa aku belum pantas? Ya Allah, aku cuma ingin kerja, bukan untuk diriku, tapi untuk keluargaku. Ibunya menyadari kesedihan yang dipendam Sari, tapi hanya bisa menasihatinya dengan pelukan hangat dan kata-kata lembut. Sabar ya, nak. Tuhan pasti sudah siapkan jalan. Kadang, jalannya memang lebih jauh, tapi akan indah pada waktunya. Namun waktu terus berjalan, dan rasa putus asa mulai menghantui. Teman-temannya satu persatu sudah mulai bekerja. Ada yang di klinik kecil, ada juga yang di rumah sakit swasta. Sementara Sari masih menunggu, dan terus menunggu. Setiap suara sepeda motor berhenti di depan rumah, hatinya melonjak berharap, hanya untuk patah kembali. Ia mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Apa aku kurang pintar? Kurang layak? Suatu sore, ia duduk di belakang rumah, memandang sawah yang menguning. Angin semilir menyapu rambut panjangnya yang diikat sederhana. Dalam diam, ia membayangkan seandainya ia bisa keluar dari lingkaran ini, dari desa yang ia cintai, tapi juga membuatnya terkungkung. Di matanya yang berkaca-kaca, tersimpan satu tekad. Ia tidak boleh menyerah.
Sari mencoba kembali. Ia membuka ponsel usangnya, mencari-cari informasi baru. Tapi sinyal di desanya buruk, dan baterainya cepat habis. Ia mendesah pelan, namun tetap menyalakan ulang aplikasi lowongan kerja yang ia simpan. Meski lambat, harapan kecil di hatinya belum padam sepenuhnya. Malam itu, ia kembali menulis satu surat lamaran. Tangannya gemetar, tapi ia terus menulis. Di akhir suratnya, ia menuliskan satu kalimat yang hanya untuk dirinya sendiri. Untuk ayah dan ibu, aku akan terus berjuang, meski dunia seolah tak menyambutku. Beberapa hari setelah surat lamaran terakhir itu ditulis, Sari duduk termenung di teras rumahnya. Matahari mulai condong ke barat. Cahayanya menguning, menyinari wajah Sari yang lesu. Ia seperti sedang menunggu sesuatu. Tapi entah apa, hari-hari berlalu begitu saja. Tak ada kabar dari manapun. Bahkan suara detak jarum jam tua di ruang tamu pun terasa menyindir sunyinya hidup. Ia mulai berpikir, mungkin mimpinya terlalu tinggi untuk seorang gadis desa. Namun, semesta seolah tidak tega membiarkan Sari larut dalam kepedihan. Sore itu, suara sepeda motor tua terdengar dari kejauhan. Ternyata itu adalah Rina, teman sekelasnya semasa sekolah perawat. Dengan nafas tersengal karena terburu-buru, Rina turun dari motornya dan langsung memeluk Sari. Wajahnya penuh semangat. "Sar, kamu udah dengar belum? Ada lowongan kerja buat perawat. Di Arab, lewat agensi resmi. Gajinya besar, tempat tinggal disediakan, dan katanya cepat berangkat kalau lulus tes." Sari terdiam. Matanya membelalak pelan. Arab? Negeri jauh yang hanya ia lihat di televisi atau dengar dari cerita orang-orang di masjid. Ia tak tahu harus senang atau takut. Tapi satu hal yang ia tahu pasti, ini bisa jadi jalan Tuhan yang selama ini ia tunggu. Malam itu, Sari hampir tak bisa tidur. Ia terus berpikir tentang tawaran itu. Berangkat ke negeri asing, meninggalkan keluarga, dan menghadapi dunia baru sendirian, bukan hal mudah bagi gadis seusianya. Tapi ketika ia melihat ibunya sedang melipat baju yang mulai usang, dan ayahnya yang tertidur dengan kaki masih penuh lumpur sawah, Sari tahu, ia harus melawan ketakutannya. Keesokan harinya, ia menemui Rina dan meminta semua informasi tentang agensi tersebut. Ia mencatat dengan teliti, menghubungi nomor yang diberikan, dan akhirnya mendaftar untuk mengikuti seleksi. Rasa takut masih ada, tapi tekadnya jauh lebih kuat. Ia belajar keras untuk menghadapi tes bahasa, tes kesehatan, dan pelatihan singkat yang diadakan oleh pihak agensi. Hari pengumuman hasil tes tiba. Sari datang dengan baju putih sederhana, wajahnya pucat, tangan dingin. Ratusan peserta duduk menunggu nama mereka dipanggil. Detik terasa seperti jam. Tapi ketika namanya disebut, Sari Nurmawati lulus. Sari menutup mulutnya. Matanya membasah. Ia menatap langit, berbisik dalam hati. Ya Allah, ini jalan MU, kan? Beberapa minggu kemudian, tanggal keberangkatan ditetapkan. Suasana rumah sederhana itu berubah menjadi campur aduk antara bahagia dan haru. Sang ibu diam-diam menangis saat membantu Sari mengepak koper. Ayahnya lebih banyak diam, hanya menepuk pundak Sari dengan bangga. "Pergilah, nak, kejar masa depanmu. Tapi jangan pernah lupakan dari mana kamu berasal." Hari keberangkatan pun tiba. Bandara Juanda penuh sesak. Tapi Sari hanya fokus pada keluarganya. Ia memeluk ibunya erat, mencium tangan ayahnya dalam-dalam. Matanya sembab, tapi senyumnya tetap mengembang. "Doakan Sari ya, Bu, Pak." Sari pergi bukan untuk meninggalkan, tapi untuk kembali membawa kebahagiaan. Dan saat pesawat lepas landas menembus awan, Sari menatap keluar jendela. Hatinya campur aduk antara haru, takut, dan harapan. Ia tak tahu apa yang menantinya di negeri asing itu. Tapi satu hal pasti, ia tak lagi hanya gadis desa. Ia adalah gadis yang membawa mimpi, doa,
dan cinta keluarganya, sejauh ribuan kilometer dari rumah. Langit Arab berwarna keemasan saat pesawat mendarat. Sari menatap keluar jendela. Napasnya terasa berat. Ia menggenggam tas kecil di pangkuannya, berisi foto keluarga, surat dari ibunya, dan sebuah sajadah kecil. Begitu kaki menjejak tanah asing itu, perasaannya seperti dihantam gelombang, antara takut, kagum, dan rindu. Semuanya serba baru. Bahasa, bau udara, hingga suara azan yang terdengar berbeda dari pengeras suara masjid megah di kota itu. Sari dibawa ke asrama penampungan agensi. Di sana ia bertemu banyak perawat dari negara lain, Filipina, India, bahkan Sudan. Mereka semua terlihat kuat, tegas, dan terbiasa hidup jauh dari rumah. Sari merasa kecil, tapi ia mengingat kata-kata ayahnya. Jangan ukur dirimu dari luar. Ukurlah dari niat dan keberanianmu. Beberapa hari kemudian, penempatan kerja diumumkan. Sari mendapatkan tugas istimewa, merawat seorang pria bernama Hajar, mantan pilot militer yang kini mengalami kelumpuhan akibat kecelakaan 2 tahun lalu. Usianya 40 tahun. Ia tinggal sendiri di rumah mewah, dikelilingi penjaga dan pelayan. Tapi, tak ada seorang pun yang bertahan lama merawatnya. Sari dijemput mobil hitam mewah. Hatinya berdebar saat melihat gerbang tinggi dan rumah putih besar bak istana gurun. Sesampainya di dalam, seorang pelayan perempuan berkata dengan lirih, "Tuan Hajar tidak suka bicara, tidak suka disentuh. Kadang dia marah tanpa sebab. Tapi jangan takut, dia sebenarnya orang baik." Pertemuan pertama itu terasa dingin. Hajar duduk di kursi roda menghadap jendela besar. Ia tak menoleh saat Sari memperkenalkan diri. Tak satu kata pun keluar. Mata tajamnya memandang keluar seolah dunia telah mengkhianatinya. Tubuh tegapnya masih tampak kuat, tapi sorot matanya kosong, seperti pria yang telah kehilangan segalanya. Hari-hari awal begitu berat bagi Sari. Ia mencoba bersikap ramah, sabar, dan penuh hormat. Tapi Hajar tetap diam. Ia menolak dibantu mandi, menolak makan dari tangan Sari, bahkan kadang menyuruhnya keluar dengan suara tinggi. Sari pulang ke kamarnya dengan mata sembab hampir setiap malam. Namun esok paginya ia tetap kembali, membawa semangat baru dan senyum tulus. Pelan-pelan, sesuatu berubah. Suatu hari, Sari membacakan surat dari ibunya sambil mengusap tangan Hajar yang kaku. Tak disangka, Hajar menoleh pelan. "Ibumu menulis surat untukmu setiap minggu." Suara itu berat, tapi lirih, seolah sudah lama terkubur. Sari mengangguk, terkejut tapi juga haru. Itu pertama kalinya Hajar berbicara. Sejak hari itu, hubungan mereka mulai mencair. Hajar mulai membiarkan Sari membantunya duduk, menyisir rambutnya. Bahkan terkadang menemaninya duduk berjemur sambil minum teh. Tak ada lagi teriakan. Hanya keheningan yang mulai terasa nyaman. Malam-malam Sari kini berubah. Ia tidak lagi menangis, tapi justru menulis surat untuk ibunya dengan cerita baru. Tentang seorang pria yang perlahan membuka hatinya, dan tentang dirinya yang mulai merasa bahwa, di balik tugas berat ini, ia menemukan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar pekerjaan. Hari-hari berlalu, dan rutinitas di rumah megah itu tak lagi terasa berat bagi Sari. Ia kini mengenal pola emosi Hajar, tahu kapan harus bicara, kapan harus diam. Ia mulai melihat pria itu bukan sebagai pasien, tapi sebagai manusia yang sedang terluka. Di balik dinginnya tatapan, Hajar menyimpan banyak cerita. Dan Sari, dengan kesabarannya, perlahan menjadi tempat Hajar bersandar tanpa berkata-kata. Suatu malam, saat badai pasir datang dan listrik rumah sempat padam, Sari menyalakan lilin di ruang tamu dan duduk di samping Hajar. Pria itu menatap api kecil itu lama, lalu berkata pelan, "Dulu, aku terbang lebih tinggi dari langit. Sekarang, aku bahkan tak bisa berdiri sendiri." Sari tidak menjawab dengan kalimat bijak. Ia hanya menggenggam tangan Hajar. "Diam,"
Tapi dari genggaman itu, Hajar merasakan sesuatu yang sudah lama hilang, kehangatan. Sejak malam itu, Hajar mulai bercerita tentang masa mudanya sebagai pilot, tentang kecelakaan yang membuatnya lumpuh, dan tentang kehilangan tunangannya yang meninggalkannya karena tidak sanggup melihatnya hancur. Sari mendengarkan semuanya dengan penuh perhatian. Ia tidak pernah menghakimi, tidak pernah mengeluh. Ia hanya ada di sana. Kadang meneteskan air mata, kadang tersenyum saat Hajar tertawa kecil mengingat masa lalu. Dan tanpa disadari, di antara cerita-cerita luka itu, cinta mulai tumbuh. Hajar mulai menunggu Sari datang setiap pagi. Ia mulai bertanya, "Kamu sudah makan?" Atau, "Kamu tidur nyenyak semalam?" Hal-hal kecil yang menunjukkan bahwa hatinya tak lagi terkunci rapat. Sementara Sari, meski tak pernah mengaku, mulai merasakan sesuatu setiap kali melihat Hajar tersenyum. Pria itu mungkin duduk di kursi roda, tapi hatinya lebih tegar dari banyak pria berdiri. Pada suatu sore yang tenang, Sari membawakan makanan khas Indonesia yang ia masak sendiri di dapur pelayan. Hajar tersenyum kecil saat mencicipinya. "Apa ini?" "Tempe orek. Dulu ibu sering masak ini kalau kami habis panen," jawab Sari. Hajar memandang wajah Sari lama. Wajah itu sederhana, tanpa riasan mahal, tanpa gaun berkilau, tapi penuh ketulusan. Dan di dalam hatinya, ia mulai takut, bukan karena cinta, tapi karena ia merasa tak pantas mencintai gadis sebaik itu. Namun rasa itu tumbuh begitu kuat, hingga ia tak mampu lagi menyembunyikannya. Beberapa hari kemudian, saat Sari sedang merapikan tempat tidur Hajar, pria itu berkata tiba-tiba, "Sari, kau tahu, kamu adalah satu-satunya alasan aku tidak menyerah pada hidup ini." Sari membeku. Matanya perlahan membasah. Tapi ia tersenyum, menunduk pelan, dan menjawab dengan suara nyaris bergetar. "Saya juga merasa hidup saya baru benar-benar dimulai setelah bertemu Tuan." Dan sejak hari itu, hubungan mereka tak lagi seperti perawat dan pasien. Ada sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang belum terucap sepenuhnya, tapi dirasakan begitu kuat di dalam dada mereka berdua. Waktu terus berjalan. Musim berganti di tanah gurun itu, dan hubungan antara Sari dan Hajar tumbuh semakin erat. Bukan lagi hanya soal tugas dan tanggung jawab, tapi tentang dua hati yang saling menemukan pelabuhan. Dalam setiap senyuman Sari, Hajar merasa hidupnya kembali berarti. Dalam setiap kata Hajar, Sari menemukan tempat yang membuatnya merasa aman, dihargai, dicintai. Hajar perlahan mulai menerima kondisinya. Ia menjalani terapi ringan, dibantu Sari, dan kini bisa sedikit menggerakkan jari-jari kakinya. Dokter menyebutnya sebagai kemajuan besar, tapi Hajar tahu, yang menyembuhkannya bukan hanya pengobatan medis, tapi kehadiran Sari. Gadis desa dari Malang itu telah menyentuh hatinya yang selama ini beku oleh rasa kehilangan. Suatu pagi yang cerah, Hajar meminta kursi rodanya didorong ke halaman belakang rumah. Di taman kecil yang jarang dikunjungi siapapun, angin bertiup lembut membawa aroma bunga melati. Sari datang dengan nampan teh hangat, tapi sebelum ia sempat meletakkannya, Hajar menarik tangannya pelan dan menatap matanya dalam-dalam. "Sari, aku mungkin tak bisa memberimu istana, tapi aku bisa berjanji untuk tidak pernah membiarkanmu sendiri, selagi aku hidup." Sari terdiam. Air matanya jatuh begitu saja. Di tempat sunyi itu, hanya suara angin dan detak jantung mereka yang terdengar. Dengan suara lirih, Sari menjawab, "Aku tak butuh istana, Tuan. Cukup hati yang jujur, dan kau sudah memberiku itu." Beberapa minggu kemudian, pernikahan sederhana pun dilangsungkan. Tak ada pesta mewah, tak ada tamu bangsawan. Hanya keluarga terdekat Hajar dan teman-teman dari agensi. Tapi yang paling membuat Sari menangis bahagia adalah ketika, secara khusus, Hajar mendatangkan ayah dan ibunya dari Malang, yang datang dengan mata berbinar penuh haru. Mereka memeluk Sari dengan bangga, seakan berkata,
Kami tahu kamu bisa, Nak. Pernikahan itu bukan sekadar penyatuan dua insan, tapi penyatuan dua dunia. Seorang pria Arab yang dulu kehilangan segalanya, dan seorang gadis desa yang membawa cahaya dari tempat yang jauh. Mereka kini hidup bersama di rumah yang dulunya sunyi, kini penuh tawa, doa, dan cinta. Setiap malam, sebelum tidur, Hajar akan memegang tangan Sari dan berkata, "Kau datang bukan sebagai perawatku, tapi sebagai penyembuh seluruh hidupku." Dan Sari, dengan senyum lembut di wajahnya, akan menjawab, "Dan Tuan, adalah takdir terbaik dalam seluruh hidupku." Mereka hidup bahagia di negeri pasir itu. Bukan karena segalanya mudah, tapi karena mereka saling memilih untuk tetap bersama, dalam suka, dalam luka, hingga akhir usia.